Ya, ya, baik. Terima kasih Ibu Endang dan juga Bapak Mupayat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Yang kami hormati Ibu Endang Sulistiorini, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Budidaya Tanaman Tahunan. Yang kami hormati juga Bapak Muhayat SP, MAGR, selaku narasumber yang sudah berkenan hadir Pak bersama kita pada sore hari ini, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Selamat datang teman-teman di kegiatan kuliah praktisi dengan tema Kelapa Sawit, Potensi atau Jalan Karir. Perkenalkan, saya Edria Rahima Evelyn yang akan memandu jalannya acara sampai nanti selesai. Tetapi sebelum masuk ke acara inti, saya izin untuk mengingatkan kepada teman-teman nanti untuk mic-nya bisa dalam keadaan mute dulu, agar acara berjalan lancar sampai akhir. Nanti saat sesi diskusi, teman-teman boleh bertanya langsung atau melalui kolom chat di Zoom ini. Baik untuk susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian ada menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan dosen pengampu, perkenalan narasumber, penyampaian materi, kemudian ada sesi tanya jawab nih teman-teman yang masuk dalam komponen penilaian 10% aktivitas partisipatif dari teman-teman, kemudian penyerahan sertifikat apresiasi, dan yang terakhir penutup. Baik, kita mulai saja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teteh operator dipersilahkan. Baik, untuk acara selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Iqmal Tafriji. Kepada Kang Iqmal, dipersilahkan. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik teman-teman warahmatullahi Waalaikumsalam semua, warahmatullahi wabarakatuh. mohon perhatiannya demi kelancaran acara kita pada sore. Mari kita awali dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lamal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma hdina lima fihi salahuna wa falahuna waj'al hadal ijtima'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh ya, teman-teman jangan lupa buat kameranya diaktifin karena masih banyak yang belum diaktifin nih kameranya. Nanti ada teteh operator yang mau dokumentasi dulu. Ya, baik. Karena tadi dirasa ada terkendala teknis di bagian lagu Indonesia Raya, mungkin sedikitnya kita ulang untuk pemutaran lagu Indonesia Raya ya, teman-teman. Bapak izin, Ibu. Boleh, teteh operator, dipersilahkan. Baik, memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari dosen pengampu mata kuliah budidaya tanaman tahunan kepada Ibu Endang Sulistiyorini, SPMSI. Kami persilahkan, Ibu.
Baik, terima kasih Kak Edria Rahima Evelyn selaku MC ya di acara kuliah praktisi ini dan juga sebagai asisten praktikum di mata kuliah budidaya tanaman tahunan periode semester genap 2025-2026. Yang terhormat Bapak narasumber praktisi Bapak Imuh atau panggilannya biasanya Bapak Imuh ya atau Jen Hmm, Muhayat ini Bapak. Ya, nama konten biasanya, Mbak. Namanya Muhayat Nama aja. konten. Hmm. Onje. Bapak Muhayat, nama kontennya Jen Muhayat ya, teman-teman nanti bisa lihat di YouTube ya, karena banyak ilmu yang diberikan oleh Bapak Muhayat ini terkait dengan keahlian dan kepakaran beliau di kelapa sawit ya. Itu istilahnya lengkap lah dari sejarah atau bahkan dari permasalahan kelapa sawit bisa kalian lihat di YouTube beliau. Alhamdulillah, beliau ini merupakan praktisi atau peneliti ya, Bapak Muhayat di PPKS, dan beliau juga merupakan dulunya satu rekanan kita ya, Pak Muhayat di S1 Universitas Gajah Mada. Beliau di Prodi Hama Penyakit, sedangkan Ibu di Prodi Ilmu Tanah ya. Jadi di sini puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat mengikuti kuliah praktisi ini yang mempunyai tema yang sangat luar biasa ya, budidaya tanaman kelapa sawit kupas tuntas ya, dan potensi karir di BUMN. Jadi nanti teman-teman bisa mengupas tuntas bagaimana terkait budidaya kelapa sawit dan bagaimana cara mungkin nanti bisa disematkan ya kisi-kisinya untuk masuk BUMN itu seperti apa ya. Sehingga nanti alumni Untirta ini bisa berpengalaman ya, bisa untuk jenjang karir ya, itu sangat penting. Mahasiswa sekalian, kegiatan ini menjadi kesempatan berharga untuk melihat langsung keterkaitan antara ilmu yang dipelajari dengan dunia kerja. Nah, kehadiran Bapak Muhayyad ini juga pernah di posisi kalian ya, membuktikan bahwa eh, berkarir di sektor perkebunan dan BUMN ini sangat terbuka. Ya dibuktikan adanya apa namanya keterkaitan dari S1 hingga bisa ke jenjang karir beliau sebagai peneliti, bahkan sudah menjadi manajer ini Bapak Muhayat ya di PPKS itu sungguh luar biasa pengalaman ilmunya yang harus adik-adik kupas tuntas di acara kuliah praktisi ini. Ibu selaku tim teaching dan perwakilan juga mendorong kalian ya untuk aktif menggali pengalaman, memperkuat kompetensi serta membangun sikap profesional sejak dini lah ya. Jadikan kegiatan ini sebagai motivasi untuk merancang masa depan kalian. Terima kasih kepada Bapak Muhayat atas kesediaannya berbagi ilmu ya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, semangat ya adik-adik untuk mengikuti kuliah praktisi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu di sini insya Allah masih terus mendampingi hingga akhir acara ya, Edria ya. Silakan dilanjut Mbak Edria. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Endang atas sambutan dan arahannya. Semoga semakin menambah semangat kita untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke sesi materi nih, kita akan mengenal lebih dekat dulu narasumber kita pada sore hari ini, di mana untuk nanti pembacaan profil dari narasumber akan saya serahkan kepada moderator kita, yakni ada Teh Wulan Sari Lestari, di mana untuk CV-nya sendiri.
Ya, baik. Untuk Teh Wulan Sari Lestari sendiri ini merupakan salah satu tim aspek juga, di mana Teh Wulan ini merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang aktif nih berorganisasi dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki pengalaman di bidang pemasaran dan magang di BPPK Semen, serta berprestasi di bidang olahraga, seni, dan pernah mengikuti Olimpiade Biologi tingkat nasional. Baik, kepada Teh Wulan kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Edria selaku Master of Ceremony. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan Waalaikumsalam kepada seluruh warahmatullahi wabarakatuh. peserta kuliah praktisi hari ini. Dan tak lupa yang kami hormati narasumber kita hari ini yaitu Bapak Muhayat, Magister Agrotek, yang telah hadir di tengah kita untuk berbagi untuk mengenai ilmu industri kelapa sawit. Yang kami hormati juga kepada Bapak dan Ibu dosen pendamping Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Wulansari Lestari, selaku asisten praktikum pada budidaya tanaman tahunan ini. Baik rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di era sekarang ini, sektor pertanian, khususnya kelapa sawit itu sering menjadi perbincangan, baik dari sisi ekonomi maupun peluang kerja. Banyak dari kita yang mungkin masih bertanya-tanya, sebenarnya kelapa sawit ini lebih menjanjikan sebagai peluang usaha atau justru sebagai jalan karir di masa depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mendalam lagi mengenai potensi dan peluang karir di bidang kelapa sawit, langsung dari sudut pandang praktisi yang sudah berpengalaman di bidangnya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Muhayat, Magister Agrotek, di mana beliau gimana sih ini biar saya screen ini? Saya biar saya screen gimana? Yang saya apa? Saya screen Bapaknya. Di Windows sini. Di sini kan Bapaknya Siri kan? Ini Siri Bapaknya. Nah, share screen. Mohon maaf. Nah. Baik, sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, di mana narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Muhayat, Magister Agrotek. Beliau merupakan seorang praktisi yang memiliki pengalaman luas di bidang kelapa sawit. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di Universitas Gajah Mada dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di universitas yang sama yaitu Universitas Sumatera Utara. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah memiliki berbagai pengalaman yang penting, diantaranya sebagai bidang pelayanan jasa, konsultasi dan pelatihan, kemudian sebagai manajer di bidang produksi, promosi, dan pemasaran. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai kepala bagian usaha serta menjadi praktisi di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Nah, hari ini beliau akan memaparkan materi selama kurang lebih 50 menit, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, sebelumnya, halo Bapak Muhayat. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Bapak? Ya, sebentar. Sebentar, Mbak ya. Terdengar. Sebentar, ini ada telepon masuk, jadi. Baik, bagaimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya sehat-sehatnya orang tua lah kan gitu.
Alhamdulillah. Baik Bapak, sejauh yang saya ketahui ya Pak, bahwa saat ini Bapak kan sedang menempuh studi di S3 Pak. Mohon maaf Pak, kalau misal kita boleh tahu nih Pak, eh, kira-kira Bapak telah mengambil topik disertasi apa ya Pak untuk diteliti? Jadi tadi seperti yang disampaikan sama Bu Endang ya, dan kebetulan Bu Endang ini sama-sama seperjuangan sama saya. Jadi bagaimana meraih mimpi-mimpi. Jadi dan saya sangat akrab dan dekat ya. Kalau melihat dari kelasnya ini sampai H kok ini kan begitu banyaknya gitu 260-an kan, 270. Jadi saya melihat dulu itu saya itu jurusan S1 saya hama penyakit. Kemudian apa namanya begitu saya S2 berganti posisi itu sebagai ilmu tanah gitu. Jadi sekarang S2 S3 saya ilmu tanah, ilmu kesuburan tanah, dan pekerjaan hari-hari saya di luar tanggung jawab saya sebagai seorang profesional adalah ini Mbak, apa namanya, sebagai rekomendator pupuk untuk perkebunan kelapa sawit. Seperti itu. Suara saya jelas enggak ya? Jelas Bapak. Baik Bapak, Hmm. terima kasih atas penjelasannya. Eh, mungkin tanpa berlama-lama ya Pak ya, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kepada Bapak Muhayat, Magister Agrotek. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih ya. Saya coba share ini ya, share screen ya. Apakah bisa diterima ininya? Slide-nya bisa dilihat semuanya untuk adik-adik semua? Bisa, Pak. Sudah terlihat Pak? Bisa. Baik ya, nanti silakan aja. Jadi sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal adik-adikku semua. Ini ada yang ikut 270, yang saya hormati Ibu Endang. Jadi teman seperjuangan saya di 23 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2003 di UGM. Susah senang waktu meniti kuliah, saya rasa juga sama-sama adik-adik semua ini, baik yang cowok atau yang cewek, tetapi setidaknya ini ada yang tadi membuka ada Mbak Etria, terus ini kemudian dimoderatori Mbak Wulan, terima kasih atas kesempatannya. Juga terima kasih juga Untirta mau mengundang saya, jadi saya kaget juga gitu begitu di chat sama Bu Endang mau nggak katanya. Jadi saya senang, kebetulan hobi saya adalah mengajar, dan adik-adik semua ketika mau nyari literatur kelapa sawit, mau jadi praktisi kelapa sawit kayak saya, silahkan datangi halaman saya ketika sampean nyari di YouTube, nyari di Facebook, nyari di TikTok, atau di Facebook itu nanti nyari nama saya itu sesuai dengan nama ini Jen Muhayat, nama konten saya itu banyak kali pelajaran-pelajaran yang sampean bisa dapatkan kan gitu. Hanya saja karena keterbatasan waktu ya, mungkin saya presentasinya nanti mungkin 15 sampai 20 menit, dan saya berharap bisa kita banyak diskusi. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa sama dapat kita dapatin. Kemudian saya izin Bu Endang nanti 5 terbaiknya nanti saya kasih GoPay masing-masingnya 100.000 ya, jadi 500.000 nanti saya minta nomor HP-nya biar nanti saya kirimkan via ini, ya nomor-nomornya mau diisi di Oppo atau diisi di GoPay. Semoga bermanfaat. Jadi Mbak Wulan nanti silakan Mbak Wulan minta nomor saya nanti biar saya isikan semuanya. Semoga bisa jadi penyemangat untuk adik-adik semua. Jadi pada dasarnya mas-mas semua ya, untuk kondisi saat ini yang jenengan kerjakan itu bukan sesuatu hal yang mewah sebenarnya. Bagi semua makmum, bagi mbak-mbak semua, itu tujuan akhir setiap kegiatan pasti tentunya mencari yang mapan daripada yang tampan. Jadi untuk menjadi seperti itu, jadi Mbak Wulan ini mohon maaf, jadi kita juga harus butuh effort. Karena apa? Untuk menuju mapan itu butuh perjuangan, dan untuk perlu mapan itu butuh apa yang harus kita lakukan untuk menghidupi kan gitu. Karena pada dasarnya ya mas-mas semua yang ada di sini, yang cowok ini dengan berbagai kelas, tentunya juga mencari cita-cita, dan yang mbak-mbaknya juga mencari cita-cita dan nyari cinta, dan ini harus seimbang seperti itu. Kadang begitu kita masuk passionnya di kelapa apa di budidaya tanaman perkebunan, saat ini tentunya kelapa sawit lah yang paling banyak menyerap tenaga kerja saat ini, untuk saat ini kan gitu. Ini saya tadi memang saat ini saya sekolah, jadi ini sebagai gambaran aja, walaupun saat ini karena saya sekolah tidak memegang jabatan, jadi saya
Waktu itu jadi manajer saya saat itu usia 35 tahun dan saya jadi GM juga sempat usia di 39 tahun. Walaupun saat 42 tahun ini saya posisi sementara saya tidak memegang jabatan karena harus menyelesaikan sekolah S3. Apa artinya? Untuk semua yang laki-laki ini, sampean itu mengemban amanah untuk bisa menghidupi. Dan yang mbak-mbaknya juga sama. Semua yang sampean cukupi, tentunya problematika rumah tangga itu mayoritas adalah tentang bagaimana kecukupan uang. Jadi sebenarnya kalau 75% sudah tercukupi, insya Allah sampean tidak ada menjadi beban lagi. Kenapa saya sampaikan di awal? Ya kita sebagai sarjana pertanian itu dianggap bagi dunia di luar sana, kuliahnya di pertanian. Padahal saat ini dengan fresh graduate, dengan kualifikasi, kita punya portofolio yang baik untuk nyari gaji pertama double digit, ya kita dapat itu dari di perkebunan seperti ini. Dan ini mungkin bisa sebagai gambaran, walaupun kita belajar kelapa sawit sebentar, tapi ini menjadi pemicu kita bagaimana kita bisa ada bargaining position kita untuk mendapatkan makmum yang memiliki kualifikasi sesuai yang sampean-sampean inginkan, seperti itu. Nah, jadi ini prinsip hidup saya. Jadi ternyata mau sehebat apapun kita, mau tinggal dimanapun kita, rezeki itu sudah terukur, tertakar, dan tidak akan tertukar. Jadi sebagai gambaran apa, bahwasanya para adik-adik semua, begitu kita sudah mengenyam dunia pendidikan, begitu kita sudah mengenyam dunia kerja, mau bagaimanapun harta sesungguhnya yang kita miliki pun bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang bermanfaat untuk sekitar kita, seperti itu. Jadi ini gambaran kita bahwasanya jangan sampai lupa bahwasanya kita adalah dari perintis dan kita bukan pewaris. Tentunya bagaimana meniti ini menjadi lebih baik ke depannya. Nah, ini saya gambarkan dulu, walaupun nggak semuanya, tetapi saya gambarkan bahwasanya kelapa sawit yang ada di Indonesia ini bukan tanaman asli Indonesia, itu adalah tanaman yang berasal dari Kamerun sana, namun berkembang dengan baik saat ini menjadi kehidupan. Bahkan beberapa ahli menyampaikan bahwasanya Tuhan kirimkan tanaman terbaik karena bukan tanaman asli Indonesia, tetapi dapat berkembang dan saat ini luasnya lebih dari 16 juta hektar. Bayangkan, ya, operasional langsung tenaga kerja terkait dengan 16 juta hektar, setiap satu hektarnya butuh 32 sekitar 0,32, berarti lebih dari 3,2 juta orang yang juga berkecimpung tentang langsung kelapa sawit, dan impact-nya adalah lebih dari 16 juta orang juga yang ikut di supporting, baik itu yang kerja di asuransinya, di perbankannya, di saprodinya, dan yang lain-lain. Ini menggambarkan apa? Nah, ke depannya seperti apa? Nah, ke depannya masa depan kita masih hijau karena apa? Program sekarang Kementerian Pertanian wajib biodiesel dengan berbagai macam, dengan ini menjanjikan kita bagaimana ke depan luas areal kebun kita di 2023 16,38 juta, kemudian produksi CPO 46 juta, ini menjadi tenaga kerja kita di 16,2 juta ini. Dan saya yakin dari 270 yang ikut Zoom ini suatu saat akan bertalenta untuk bekerja di situ. Nah, kemudian sebaran areal kebun kelapa sawit, ya mungkin kalau di Untirta ya, kebun terdekat itu kan ada di kebun Palmco ya, PTP 4 regional 1 itu di distrik Jaba ya. Di distrik Jaba itu ada kebun di Sahyang Damar, mungkin di yang ke arah Banten sana, ada kebun Cisala Baru, ada kebun Pisang Datar, dan sampean juga bisa melihat dari proses mulai repenting, kemudian TBM, TM kan gitu. Dan saya rasa itu juga menjadi menarik. Nah, tapi 10 besar kebun kita itu mayoritas masih ada di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan ini menjadikan kita menjadi kita. Nah, kita lebih dekatnya Untirta ini adalah kelebihannya dekat dengan Jakarta. Jadi mungkin kita bisa bekerja di kebun 2 atau 3 tahun dan kita bisa kembali ke Jakarta. Apalagi terutama yang mbak-mbaknya kan gitu. Kalau laki-laki, saya rasa untuk jadi mapan dan cepat bisa menjadi nilai tawar tentunya harus tahan terhadap terpaan angin kan, seperti itu. Nah, kemudian apa pasar global kita? Nah, tentunya minyak kelapa sawit ini diperlukan siapa? Ya kita tentunya ya dari Tiongkok, India, Uni Eropa, Amerika Serikat, benderanya salah nih, Pakistan, Bangladesh, ini tentunya menggunakan. Dan kita bersyukurnya ketika harga kedelai gagal, nah tentunya harga CPO naik. Seperti halnya yang terjadi periode 3 bulan terakhir. Harga CPO sempat menyentuh level 16.000 kan gitu. Dan saat ini di kisaran 15.400. Dan tentunya dengan rendemen 20 ya kisaran harga di lapangan mungkin kisaran 3.000 di petani. Dan ini sangat menarik bagi petani saat ini, seperti itu.
Nah, kemudian seperti apa sih tanaman kelapa sawit? Jadi kelapa sawit ini rantai pasoknya itu dari hulu sampai hilir. Di hulu tentunya persiapan budidaya, kegiatannya ya dari riset, kemudian pembibitan, penyiapan lahan, pemeliharaan, itu tentunya itu semuanya ada di hulu. Nah, setelah kelapa sawit periode 3 tahun, kemudian masuk ke periode panen, nah itu ada kegiatan namanya panen, sortasi, kemudian pengumpulan di TPA membawa ke pabrik. Nah, selanjutnya nomor 3-nya di pabrik, ya gitu. Di pabrik itu mengolah TBS tadi, tandan buah segar menjadi CPO. Nah, di sini adalah proses sudah hilirisasi. Nah, di hilirisasi, saya yakin teman-teman semua atau adik-adik semua suka suka gorengan, dan itu mayoritas saat ini di Indonesia adalah minyak goreng kelapa sawit. Tentunya dengan pengolahan dan refinasi ya dengan beberapa hal. Nanti satu saat pasti banyak yang berkecimpung seperti itu. Nah, selanjutnya di pengolahan tentunya membutuhkan transport, distribusi, dan saat ini sampai dengan kita sehari-hari pasti menggunakan bahan-bahan yang berkaitan dengan kelapa sawit. Baik, ya dari bisnisnya gimana kita? Nah, di nilai value, di alur nilai kita, itu pertama inputnya tentunya membutuhkan benih. Nanti sampean juga bisa bekerja di benih, kemudian pestisida, mesin, tenaga kerja, dan yang lain-lainnya. Kemudian di CPO tentunya ada cangkang, serat, pome, kemudian dan di minyak gorengnya ada olein, sterin, dan yang lainnya. Dan ini pasar domestik. Ini sangat sangat terbuka, dan saya yakin dari semua siswa atau mahasiswa yang ada di kelas tahun ini budidaya perkebunan pasti akan mengalami hal yang sama kan gitu. Nah, memahami karakteristik utama ini di perkebunan kelapa sawit, tentunya kelapa sawit ini dari fase awalnya yang saya sampaikan tadi bahwasanya kelapa sawit memiliki umur lifetime itu 25 tahun, bahkan bisa ada yang beberapa 30 sampai 35 tahun, dan mungkin juga dari mahasiswa ini juga ada yang punya kebun kelapa sawit kan gitu. Jadi di fase awal itu ada fase tanaman belum menghasilkan dan fase tanaman menghasilkan. Nah, ini juga menjadi menarik. Kenapa menjadi menarik? Karena disinilah yang tenaga kerja banyak dibutuhkan sama semuanya seperti itu. Nah, kemudian faktor pembentuk produktivitas itu antara interaksi tanaman sama lingkungan, dan tentunya akhirnya nanti tentunya logistik dan strategi ini juga diperlukan di fase seperti ini kan itu. Kemudian di siklus tanaman di TBM itu dari TBM 1, kemudian tanaman belum menghasilkan 2, TBM 3. Nah, itu fase investasi. Nah, fase investasi ini belum bisa mendapatkan apa-apa. Makanya beda dengan tanaman padi, yang tanaman padi dipanen 3 atau 4 bulan kemudian udah kembali lagi. Tapi kalau kelapa sawit dia memerlukan tahunan kan itu, sehingga optimalisasi produksi di tanaman pelajarannya mungkin Bu Endang ataupun dosen pengampu yang lain sudah menjelaskan apa itu yang namanya pengelolaan lahan, tetapi yang saya gambarkan di sini adalah supaya mbak-mbak dan mas-mas semua bisa memahami filosofinya. Oh, ternyata kelapa sawit adalah tanaman tahunan, di fase tanaman nggak menghasilkan pun butuh waktu 3 tahun, dan masa panennya butuh 22 tahun dan bahkan lebih kan gitu. Tergantung bagaimana mengelola laju tanaman itu tidak lekas mati seperti itu. Kemudian dari anatomi di kultur teknis perkebunan kelapa sawit tentunya ada beberapa istilah itu. Karena kelapa sawit ini modal dasarnya adalah pelepah, sehingga bagaimana jagain pelepah dengan baik tidak over. Nah, ini menjadi kata kunci di kita. Kemudian tentunya juga gawangan yang harus terjaga dengan bersih, tenaga kerja yang harus tercukupi seperti itu. Nah, kemudian komponen produktivitas kelapa sawit ada 3. Nah, yang pertama yang di bawah pojok kiri itu target SPH. Jadi populasi tanaman kelapa sawit per hektar itu kisaran antara 136 sampai 143. Nah, kalau 136 biasanya jarak tanamnya 9,2 segitiga. Kalau yang 143 itu 9 meter segitiga seperti itu. Dengan setelah dari SPH nanti kemudian kita adalah tandan per pohon. Nah, tandan per pohon targetnya biasanya adalah 15 tandan, dan BJR itu rata berat tandan itu biasanya 16 kilo, sehingga satu pohon itu berkontribusi setiap tahun sekitar 240 kg. Nah, inilah yang menjadi titik kita bagaimana target setiap tahun untuk kontrolnya itu bisa dapatkan 31 ton minimal seperti itu. Nah, ini dikategorikan kebun kelapa sawit itu dalam kategori bagus seperti itu. Nah, kemudian berapa biaya yang diperlukan? Nah, costing, walaupun kita orang pertanian, mau jurusan apapun, mau ilmu tanah, agrotek, atau yang lain, kalau ketika kita di lapangan berapa bicara costing. Nah, biaya costing saat ini dengan produktivitas tanaman 20 ton per hektar per tahun, itu kisaran untuk biaya pemupukan itu memakan porsi paling banyak, itu Rp304 per kilogram. Kemudian jalan dan infrastruktur ini sekitar 254 karena kondisi yang sering.
dilakukan untuk pemeliharaan. Kemudian pemeliharaan tanaman kayak babat gawangan, kemudian perawatan jalan, perawatan piringan itu sekitar 143. Sehingga costing biaya untuk kelapa sawit saat ini per kilogram dari harga saat ini 3.000 itu sekitar Rp965. Nah, ini adalah biaya operasional langsung kan gitu. Belum biaya alokasi, gaji dan apa yang dari HO, head office seperti itu. Nah, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita berbudidaya kebun kelapa sawit? Tentunya adik-adik semua ketika kita mau bekerja di kelapa sawit, apa yang harus kita siapkan? Nah, pertama adalah nilai akhlak di perkebunan. Jadi mau bagaimanapun, adik-adik semua, tentunya bagaimana sampean belajar untuk saat ini di kuliah, menjaga amanah, kemudian kompeten, kemudian harmonis, loyal. Nah, ini yang harus dilakukan dan ini nanti sebagai syarat juga ketika jenengan semua mau tes di BUMN pasti akan belajar tentang ini. Kemudian kita harus memahami filosofi tanaman, bahwasanya memelihara tanaman kita seperti melihara bayi, apapun keperluannya, terutama di fase TBM tadi, kita harus lakukan. Kemudian infrastruktur yang presisi, seluruh kebutuhan, ya mana yang harus pakai alat berat, mana yang perlu manual, sehingga costing terjaga kan gitu. Nah, kemudian kita harus kuat jalan, jadi berpastikan dengan kaki. Jadi untuk melihat permasalahan di lapangan, karena begitu luasnya kebun kelapa sawit, jadi saya waktu tes asisten, karena basic saya waktu tahun 2007 setelah selesai kuliah, sampai 2010 saya asisten kebun. Jadi di Sinarmas, pernah di Palembang, pernah di Bangka, pernah di Kalimantan Barat. Baru 2010 dan 16 tahun ini saya di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Nah, ini begitu tantangannya kita adalah di jalan. Jadi beruntunglah Bapak Mas-mas dan Mbak-mbak yang sekarang yang hobi jogging gitu, lari. Jadinya kita mudah tertempa untuk melakukan itu. Nah, kemudian salah satu yang harus kita lakukan lagi adalah taat terhadap SOP di kebun seperti apa. Dan jangan lupa kita berdoa setiap hari. Berdoa untuk diri kita, karena sampean yang muslim saya yakin duduk di antara dua sujud selalu bilang kan, Robik firli warhamni, ya Allah ampunilah aku kan. Jadi itu juga sebagai gambaran bahwasanya mau bagaimanapun sehebatnya kalian ketika kalian nggak menghormati orang tua ataupun nggak patuh, tentunya kalian nggak ada apa-apanya seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kemudian berapa sih biaya investasi yang harus kita lakukan dan biasanya parameternya apa ketika kita di dunia perkebunan? Dan ini walaupun kita orang agronomi belajar budidaya, tetapi kita harus memahami bahwasanya ada indikator-indikator, 4 indikator yang biasanya untuk kesesuaian lahan. Yang pertama itu ada NPV, Net Present Value, biasanya harus positif. Kenapa? Karena memang keuntungan itu kan dinilai positif. IRR juga gitu, suku bunga misalkan bunga bank 9%, berarti keuntungan kita ya harus ya lebih tinggi kan gitu, 12% misalkan seperti itu. Nah, kemudian net benefit atau cost ratio, BC ratio harus di atas 1 kan gitu. Kemudian payback period, nah kapan pengembalian modalnya? Oh Pak, ini bisa 6 tahun sudah balik modal. Nah, ini yang harus kita memahami. Sebagai seorang agronomis maupun ilmu tanah, agroteknologi, kita juga harus memahami bagaimana analisis ekonomi, baik finansial mikro dan makro kan gitu, dampak sosial masyarakat sekitar, legalitas lahan, dan ini nggak pernah kita pelajari, tetapi kita akan tertenta tempat-tempat dan kita akan mengetahui. Walaupun yang kita lakukan hanya sebelah kiri saja, yang ini ada jenis tanahnya apa, oh ini pot solid merah kekuningan ataupun entisol kan gitu, kondisi topografinya seperti apa, nah kesesuaian lahan, nah ini kan sudah kondisi alam, tetapi kita harus belajar bagaimana kondisi kebun ini bisa kita kondisikan dengan baik dengan berbagai faktor hal yang mempengaruhi seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya, jadi di budidaya perkebunan kelapa sawit saat ini ada 3 jenis lahan ya, ada lahan mineral, kemudian lahan basah atau berpasir, kemudian endemik misalkan areal penyakit kan gitu. Nah, kondisi kering sendiri sekarang biayanya ada mineral ini sekitar 74 juta dalam satu TBM1 investasi, TBM1, TBM2, TBM3. Nah, kemudian biaya tertinggi terdapat di pada areal endemik, Ganoderma misalnya sampai 85 juta. Jadi costingnya itu biayanya besar. Jadi uang 85 juta per hektar ini bisa kita selesaikan berapa tahun? Oh, 6 tahun, Pak, kan gitu. Nah, ini juga menjadi gambaran bahwasanya kita juga harus memahami tentang hal ini. Nah, ini kemudian ini costing biaya. Jadi saat ini biaya-biayanya apa saja, nanti saya bisa dibaca. Ini nilainya per hektar ya, kan seperti itu. Kemudian di operasional perkebunan ini saya sampaikan total investasi sampai 72 juta.
Ini sebagai gambaran nanti ya kejadian di lapangan nanti jenengan juga akan sampai ini berasal dari mulai ripping, kemudian meluku, menumbang, bongkar bol, hero sampai pemeliharaan dan akhirnya panen. Costingnya seperti itu. Nah, kemudian siapa stakeholder yang mempengaruhi berkat dalam investasi perkebunan kelapa sawit. Nah, kita mau sebagai apa nanti kita? Nanti jenengan apa sebagai pekerja? Nah, misalkan nomor 1, kita sebagai pemodal, berarti jenengan akan jadi petani pekebun. Sampean punya mobil 5, kemudian kita investasikan untuk beli kebun kelapa sawit di Sumatera atau di Kalimantan seperti itu. Atau jenengan di bankir atau di lembaga keuangan, siapa tahu nanti di antara 200-an orang ini ada yang di Mandiri atau di BRI sedang membiayai investasi kelapa sawit. Atau kita sebagai penyedia saprodi, Pak, kebutuhan di sana butuh bulldozer, ekskavator juga bisa seperti itu. Jadi banyak cabang yang bisa kita pelajari dan kita bisa kerja di mana yang menjadi kita. Kemudian keempat, penjual pupuk atau agrokimia. Nah, kita jangan-jangan kita nanti ternyata jadi supplier pupuknya atau pestisidanya seperti itu. Nomor 5, kita kontraktor atau penyedia jasanya. Apalagi saat ini transportir, kemudian perbaikan jalan udah dikasihkan oleh kontraktor. Kemudian nomor 6, kita sebagai trader. Jadi kita bisa pembeli CPO-nya kan gitu. Nah, kemudian kita juga bisa sebagai LSM-nya, lembaga swadaya masyarakat, misalkan ada yang di Greenpeace, ada di Info Sawit atau di apa kan gitu, media, kita liputan atau di publik. Nah, kemudian kita di apa sebagai masyarakatnya, masyarakat yang mendukung keberlanjutan dari usaha perkebunan ini. Kemudian yang 7, pemerintah atau regulator, saya yakin juga salah satu dari yang hadir di Zoom nanti juga akan dikerja di Dinas Pertanian, kemudian ada yang di Dinas di Kementerian Pertanian yang akan memegang regulasi. Jadi sangat terbuka sekali bahwa adik-adik semua mau bekerja di mana, tinggal milih yang mana. Mau milih mapan atau memilih yang nyaman atau milih challenge tantangan nanti bisa kita diskusikan di pas ditanya jawab. Nah, kemudian berkarir di perkebunan kelapa sawit itu seperti apa? Jadi saya adalah salah satu orang yang melepas pekerjaan saya di swasta karena sebelumnya saya di Sinarmas 4 tahun, kemudian 16 tahun ini di BUMN. Jadi apa bedanya? Jadi ada memang challenging-nya kita kerja di swasta, tapi sebenarnya bekerja itu dimanapun Anda, semuanya bisa kita menikmati dari sisi apa. Hanya saja ini saya cerita yang di BUMN itu memang ada 4 tahap ya, yang utama. Yang pertama itu administrasi resmi. Jadi jenengan-jenengan semua pasti tentunya punya IPK kan gitu. Dan saat ini yang negeri seperti Untirta tentunya syarat minimalnya mayoritas adalah 2,75 minimal. Ya, kalau bisa kita 3 dan lebih dari 3 itu jauh lebih baik. Nah, itu untuk administrasi resmi. Jadi itu sebagai penguat portofolio. Jadi di administrasi ini kesempatan sampean lah untuk meningkatkan portofolio kalian, kemampuan bahasa, kemampuan organisasi, kemampuan manajerial nanti tertempa di sini. Dan daya juang sampean itu seperti apa. Nah, ini itu nomor 1. Memang semua sebagai syarat, tapi biasanya bagi saya juga yang sering rekrutmen itu sebagai untuk penguatan dasar portofolio sampean-sampean semua kan gitu. Kemudian nomor 2 adalah TKD. Nah, ini hal yang biasa kita ujian kan gitu, kita masuk ujian logika, numerik, verbal. Nah, ini hanya poin, tapi ini bisa dipelajari, bisa, nggak usah pening. Nah, baru yang ketiga ini tes akhlak ini. Nah, core value ini bisa dipelajari, nanti bisa diambil dari webnya BUMN kan gitu. Nah, kemudian wawancara dan psikotes. Nah, ini nampak di sini. Nanti mbak-mbak dan mas-masnya akan nampak di wawancara bagaimana keseriusan, bagaimana pernah mengelola organisasi. Jadi bagi saya yang saya aktif di organisasi di waktu S1, ketika kita sudah biasa memimpin orang dengan 5 orang, 10 orang seperti itu, kita akan sudah terbiasa menghadapi semuanya. Dan ini sangat bermanfaat buat kita. Kemudian tahap kelima ini MCU ya, medical check up, ini untuk semuanya tanpa saya gender. Jadi misalkan cowok gitu, bobot kalau mau jadi asisten kebun ya tidak boleh lebih bobotnya dari 70 kilo kan gitu. Cewek juga gitu, tidak boleh lebih dari 60 kilo kan gitu. Nah, ini adalah bukan diskriminasi, tapi ini aturan main gitu. Kenapa? Ya gimana kita mau lebih 80-90 kilo kalau kita mau jalan aja ke lapangan nggak sanggup kan gitu. Kalau memang seperti saya mau belajar dari asisten kebun. Ini tanpa diskriminasi, makanya jenengan jogging, jenengan jaga fisik itu sangat berarti ketika kita mau masuk di BUMN seperti itu. Nah, ini gambaran sebagai awalnya ya. Kemudian ketika kita harus mendapatkan ujian standar. Nah, ini harus belajar. Nah, saya rasa ini tes kemampuan dasar, sampean juga orang pintar semua bisa masuk Untirta ini kan sudah keren kan gitu. Tentunya
saya yakin ini tidak ada kendala asalkan kita mau belajar, karena belajar ini tidak kenal waktu kan gitu. Nah kemudian di level industrial ini ya tentunya nanti yang penting saya rasa ini tidak susah, tapi mau bagaimanapun kita harus memahami agronomi kelapa sawit, karet, teh, dan yang lain-lainnya. Tentunya ini menjadi catatan yang untuk sampean semua. Nah, kalau akhlak ini saya rasa ini hanya kondisi kita. Saya rasa kalau jenengan jujur dan bekerja sekolah kuliah teman-teman gitu tidak pernah bohongin, saya rasa tidak sulit melaluinya. Nah, kemudian poin pentingnya ketika kita interview, nah kita harus memahami ketika contohnya kelapa sawit. Sampean juga harus belajar apa itu kelapa sawit, tingkat produksinya seperti apa, dan buah segar hasilnya seperti apa, PGR itu apa, OER atau oil extraction rate itu apa, cost per hektarnya berapa. Ini setidaknya harus sampean belajar. Saya rasa ini melihat konten-konten saya ada lah semua ini kan gitu. Kemudian ini yang harus sampean benahi saat ini adalah hubungan baik, koneksi. Untirta kampusnya dekat Jakarta, konektivitas tentunya banyak, dan tentunya dengan kantor saya di RPN di Bogor juga tahu kan gitu. Dan ini silahkan dibuat jejaring, networking. Oh Pak, saya mau lihat kultur jaringannya kelapa. Boleh nggak Pak datang ke PPKS di Bogor, di Ciumas? Oh silahkan, silahkan bikinkan surat nanti field trip ke kelapa itu seperti apa, kelapa kopior ada di tempat saya kan gitu. Mau lihat kelapa sawit, oh mungkin bisa berangkat ke Cisalak Baru, bisa berangkat ke Bojong Datar, bisa berangkat ke Kertajaya. Ini bisa kita dapatkan. Untuk apa? Mau melihat berbagai fasenya. Nah, silahkan kan seperti itu. Nah, ini juga menjadikan kenapa sampean tanpa jejaring tidak akan bisa mendapatkan ya bargaining position yang baik terutama di salary. Nanti begitu tes wawancara Pak, berapa Pak pengen gajinya? Oh, saya pengennya 4 juta saja kan gitu. Padahal sebenarnya nilai tawar sampean bisa 12 juta kan gitu. Nah, ini perlu sampean buat jejaring supaya tahu standar-standar yang mau kesampean datangi atau selami seperti itu. Nah, kemudian ekosistem networking ini menjadi luas utama. Jadi nanti toh juga ya walaupun memang mau bagaimanapun ya kolusi terhadap alumni ini juga penting. Jadi apalagi jenengan Untirta mungkin dalam dunia perkebunan saat ini belum ini ya level tertingginya belum ada saya rasa karena memang kampus yang baru kan gitu. Tapi untuk mendapatkan lebih dari 50 orang ini kan harus perlu proses dan ini harus dibuat jejaringnya. Bagaimana oh dari mana, seperti apa, kemudian ketemu di konferensi, kemudian magang di mana, riset di mana, ini sangat menarik seperti itu. Kemudian saya rasa mungkin itu ya Mbak Wulan ya atau Bu Endang atau Mbak Endria, semoga yang saya sampaikan, saya pengen diskusi juga sama sampean semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ini juga bisa menjadi bahan yang bisa kita diskusikan bersama dan waktunya bisa kita diskusi. Saya rasa itu, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Wulan ya. Semoga bisa kita diskusi dan kalau memang masih ada waktu silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Edria atau Mbak Ulan, bagaimana? Kita sudah bisa masuk ke sesi tanya jawab ya, diskusi dari 261 mahasiswa. Silakan untuk bertanya ya. Sudah terbuka Nggak lebar usah tadi. segan-segan ini Bu Endang, silakan. Kalau ada ini ya mungkin bisa menjadi bahan Iya. diskusi kan gitu. Silakan. Iya, nggak apa-apa. Malah senang saya, Pak. Jadinya banyak ilmu ya. Tuh banyak tuh Pak yang raise hand tuh. Nah, ya silakan Mungkin dipandu nanti mau siapa dulu. Pak Muhayat mungkin nanti ada pemilihan 5 terbaik ya atau bagaimana Pak Muhayat? Ya, nanti saya pasrahkan sama Bu moderator aja. Nanti saya kirim 500.000-nya biar dibagikan ke ini. Mungkin nanti Bapak Muhayat mungkin yang menyeleksi ya, Pak ya, terkait Oke. ya, begitu ya Pak. Jadi nanti kira-kira 5 orang penanya terbaik yang menurut Bapak sesuai dengan praktisi di lapangan, tidak hanya teori, mungkin Bapak yang lebih berpengalaman seperti itu Pak untuk menyeleksinya ya, Pak Muhayat. Oke. Nah, silakan monggo. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Muhayat ya Allah. Silakan.
Langsung saja ini siapa? Baik, boleh kepada Faila Namira, dipersilakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kaila Namira Azahra dari kelas A dengan NIM akhir 236. Izin Bapak, Ibu. Pertanyaan saya sebenarnya ada dua. Yang pertama itu penjelasan tentang budidaya kelapa sawit. Tadi kan sebagai tanaman tahunan. Nah, saya ingin bertanya Bapak, dalam praktik di lapangan, bagaimana sih caranya meningkatkan ketahanan tanaman kelapa sawit terhadap stres lingkungan tanpa terlalu bergantung pada input kimia begitu. Yang pertama. Dan yang kedua, apa kesalahan yang paling umum yang dilakukan sebagai seorang fresh graduate saat mencoba masuk ke industri sawit. Begitu. Cukup. Terima kasih. Teh. Baik ya, ini mungkin satu-satu aja dulu ya biar enak jawabnya ya. Ya. Baik, Ini silakan. Mbak Kaila Namira. Nah, ini kalau mendengar pertanyaan yang kedua ini saya seneng gitu. Berarti ada effortnya memang betul-betul mau memulai fresh graduate untuk terjun di dunia pertaniannya. Nah, nomor satu tadi kalau budidaya kelapa sawit stressing. Jadi kelapa sawit ini pertama kali baru bayangkan keperluan yang diperlukan kelapa sawit ini hanya 4. Yang pertama adalah air. Kebutuhan airnya per hari butuh 31 liter. Bayangin 31 liter nih. Ekivalen dengan curah hujan 4,6 mm per hari. Atau curah hujan 126 mm. Makanya kalau kelapa sawit ditanam di Banten, di Lampung, itu yang salah yang nanam gitu. Kenapa? Karena memang ada musim keringnya 3 bulan. Jadi sebenarnya itu faktor pembatasnya udah diketahui bahwasanya ini tanaman ini nanti stres. Nah, ketika sudah stres, dia kelapa sawit ini menghasilkan di 2 tahun kemudian bunga jantan. Jadi bayangin kelapa sawit sekarang di kurang air, tapi pengaruhnya nanti di 2 tahun yang akan datang baru nampak kan gitu. Makanya hal ini mitigasi resiko yang harus dilakukan apa? Nah, berarti kita harus panen air. Begitu tahu kita bulan Mei, Juni, Juli biasanya di Banten sama Lampung itu kemarau, berarti bagaimana kita mulai Mei kita udah harus panen hujan. Bagaimana cara hujan? Ya membuat rora kan gitu. Yang kedua, bagaimana kita menjaga pelepahnya supaya tetap hijau dengan gulma tidak dikemis supaya gulma lunaknya terjaga. Itu salah satunya kan seperti itu. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua fresh graduate. Kita ini sering kurang pede, Mbak, kan gitu. Jadi jenengan masuk, sampean masuk ke dalam perkebunan itu rasanya, oh Pak, kok ilmu saya baru seperti ini. Sebenarnya kalian kurang pede. Jadi main sampean kurang jauh gitu. Jadi kalau memang mau seperti itu, sering jalanlah ke sana. Kalau perlu sampean cewek cari cowok yang udah dikerja di perkebunan. Oh, seperti apa sih di dunianya kan gitu. Pokoknya pengen saya Mbak Kaila Namira Azhara ini mau nyari dapat jodohnya itu cari yang mapan Mbak daripada yang tampan. Kalau tampan dibawa ke MS Glow selesai Mbak kan gitu. Tapi kalau mapan tidak, itu harus lewat proses seperti itu. Setuju. Nah ini harus dengan bargaining position kita. Kedua adalah kita harus cakap. Sampean kan ada organisasinya 260 ini. Jangan sampean dari kampus cuma dari kampus kuliah habis kuliah dari dapat ujian Bu Endang dapat nilai A bangga. Nggak usah bangga seperti itu. Yang saya banggakan adalah sampean pulang malam tapi aktivitas sampean digunakan untuk organisasi yang positif, untuk bermanfaat untuk sesama. Itu akan mengena nanti di dunia kerja. Tanya Bu Endang, saya bagaimana dulu di Dewan Mahasiswa, bagaimana saya dulu di bagian pendidikan di IMHPT gitu. Walaupun jalan hidup saya nggak bekerja di S1 saya, tapi bekerja justru malah gara-gara Mbak Endang jurusan tanah saya ikut tertarik tanah di S2 S3 saya kan gitu. Nah, itu yang diinginkan. Kalau cari mapan Mbak itu susah, tapi kalau cari yang tampan insya Allah Mbak jalan aja di alun-alun Serang udah dapat itu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Iya. Jawab. Oke, lanjut. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Kemudian penanya selanjutnya yaitu ada Andresa Songko. Dipersilahkan. Oke, baik. Atas kesempatan untuk bertanyanya, Teh Moderator. Jadi di sini saya ingin menanyakan yang pertama, apa strategi yang dapat dilakukan agar hilirisasi sawit benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal, bukan hanya industri besar saja. Yang pertama.
Lalu yang kedua, apa langkah nyata yang bisa dilakukan untuk menekan emisi karbon dari perkebunan sawit, terutama di lahan gambut? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Terima kasih. baik Mas Andri ya, Mas Andri Sasongko, ini pertanyaannya menarik, ini udah kritis, menarik. Jadi strategi hilirisasi sawit bagi masyarakat lokal. Nah, tentunya ini regulasi yang pertama, Mas. Jadi regulasi berasal dari bawah, yang saya kebetulan pelaku ya, dari hilirisasi dari bawah sampai di atas itu harus sejalan. Contohnya yang paling sederhana, ketika kita hilirisasi biodiesel, ketentuan bahan baku terhadap rakyat itu juga harus diinginkan. Misalkan buah yang diterima di pabrik dengan spesifikasi seperti ini dari rakyat kita harus 30% kita terima. Jadi itu kita akan mengenyam hasilnya kan gitu. Kemudian kebijakan hilirisasi ketika di daerah ada hilirisasi di situ ya tentunya harus berdampak ke lingkungan, tenaga kerja yang kita ambil secara lokal, kemudian kebijakan dalam saprodi juga kita ambil dari lokal, dan ini tentu ada regulasi-regulasi terkait dari aturan. Mudah-mudahan nanti Mas Andri ketika menjadi praktisi atau jangan-jangan menjadi anggota DPR ataupun yang lain itu juga sama. Ketentuan-ketentuan peraturan dari atas sampai ke bawah top down-nya juga harus sesuai kan gitu. Kemudian apa yang dilakukan dalam meningkatkan emisi karbon. Jadi sebenarnya di ketentuan kita penggunaan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit misalkan contohnya itu sudah ada aturannya ketika kita komitmen. Hanya saja memang aturan ini pertama kan tahun 2007. Jadi sebelum tahun 2007 kemudian ada perubahan-perubahan Undang-Undang Cipta Kerja dan kondisi sekarang itu pada berubah-berubah. Misalkan contoh budidaya kelapa sawit itu hanya diperuntukkan untuk dalam tanah gambut dangkal di bawah 3 meter kan gitu. Nah, ini juga masih ambigu. Kenapa? Karena budidaya tanaman kelapa sawit yang sebelum tanam 2007 itu ada yang 9 meter, 10 meter tapi ditanam. Tapi sekarang masih ada konsekuensi sampai satu siklusnya. Nah, ini aturan-aturan pengetatan terkait emisi karbon ke depannya ini yang harus kita pastikan bahwasanya untuk budidaya hanya diperkenankan di kedalaman 3 meter. Sehingga untuk konsisten. Kemudian logging, data loggernya bahwasanya budidaya kelapa sawit kita hanya diperkenankan pada ketinggian muka air tanah di 40 sampai 60 cm. Nah, komitmen ini yang harus kita lakukan dan kita dorong jenengan-jenengan juga yang generasi muda yang selanjutnya akan mewarisi nantinya di dunia perkebunan juga akan menjadi pendukung. Saya rasa seperti itu, Mas Andre. Monggo. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Iya, atas makasih jawabannya. Mas atas kekritisannya. Monggo. Mas apa dulu nih? Baik, terima kasih kepada Andre dan juga Bapak. Baik, penanya selanjutnya yaitu Aryani. Kepada Aryani dipersilahkan. Ya, selamat sore kepada Bapak serta teman-teman semua. Saya Aryani dan bertanya, untuk hasil dari tanaman kelapa sawit yang ada di Indonesia ini, apakah hasilnya itu diolah dan diproduksi ke dalam negeri itu sendiri, termasuk Indonesia disebarkan gitu, atau memang ada yang sudah diimpor ke luar negeri? Kemudian juga untuk mungkin sekarang ini banyak sekali teman-teman saya maupun yang lainnya sudah tertarik di bidang pertanian kelapa sawit ini, tetapi mungkin kuotanya itu terbatas ya Pak, banyak seleksinya juga. Itu bagaimana upaya untuk meningkatkan sumber daya manusianya lagi di lokasi kelapa sawit ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya Mbak Aryani ya untuk pertanyaannya. Tadi Mbak Aryani Damayanti ya. Ya, saat ini kelapa sawit Indonesia masih di atas 70% masih diekspor Mbak, sudah diekspor. Jadi konsumsi domestik baru 30%. Tetapi itu kemarin hari Senin atau minggu lalu ya udah diumumkan sama Menteri Pertanian kita harus biodiesel 50%. Hanya saja bayangin biodiesel itu untuk memproduksi biodiesel itu harga per liternya, per kilogramnya atau per liternya itu butuh biaya kos sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah per liter. Jadi harga CPO sekarang 15.000. Jadi kalau memang mau dibangun ini untuk pabrik biodiesel berarti setiap 1 liter CPO itu hanya jadi sekitar 0,8 atau 0,7 liter. Berarti setidaknya costing yang diperlukan dalam 1 liter biodiesel itu membutuhkan biaya sekitar 17.000 sama CPO-nya.
ditambah biaya produksi tadi adalah 4.000, berarti sekitar 21.000. Nah, begitu 21.000, harga jual kemarin harga biosolar masih 6.800 kan gitu. Nah, sekarang harga Dexlet itu udah 23.400. Nah, ini mungkin dengan kebijakan mungkin harus bisa sekelas Dexlet baru bisa kita bisa berdayakan semua, dan negara-negara yang lain anti Indonesia ini sangat ditakuti karena Indonesia memiliki produksi CPO di 46 juta dan ini bisa sampai mengcover kebutuhan solar nasional ya sekitar 40-50% dan ini sangat ditakutin kan gitu karena nggak akan mengurangi ketergantungan kan gitu. Nah ini sangat menarik ini. Hanya saja saat ini ya jenengan-jenengan yang generasi muda hilirisasi sekarang bayangin sampean pakai deterjen itu sudah pakai bunggel sawit, sampean pakai sampo itu sudah pakai bunggel sawit, sampean pakai sabun udah pakai bunggel sawit. Nah, sampean sekarang makan gorengan, makan di warteg semua juga udah menggunakan minyak goreng dan saya rasa kebutuhan hari-hari per individu orang itu sekitar 120 ml terkait dengan minyak goreng dan satu bulan itu setidaknya hampir 2 liter sampai 3 liter setiap satu orang. Nah, inilah konsumsi kita untuk sendiri dan ini masih terbuka lebar seperti nantinya seperti itu. Nah, memang yang nomor 2, kuota kita ini memang terbatas, benar karena normanya kelapa sawit tadi hanya normal langsung hanya 0,32 kali luasan ya kan gitu. Jadi 4,5 juta jiwa yang langsung. Cuma kita kan syaratnya kompetisi dan mayoritas generasi-generasi kita itu kelemahnya 3. Kalau IPK menghafal saya yakin semua IP-nya bisa di atas 3. Tapi berkaitan yang kedua adalah bahasa Inggris. Nah ini menjadi faktor pembatas. Mungkin beberapa ada yang familiar dengan bahasa Inggris. Tetapi banyak yang ya mayoritas yang laki-laki kadang-kadang suruh ngomong aja nggak mau kan gitu dan ya taunya ya kalau yang cowok itu ya I love you kan gitu kan seperti itu aja. Nah ini yang menjadi kendala dan ini yang harus sampean tabrakin kan gitu bahwasanya ternyata nggak bisa. Ketiga adalah tahan terhadap tekanan. Nah ini yang menjadi bagaimana sampean bisa tahan terhadap tekanan. Jadi kadang-kadang di kebun begitu baru dipres, dijemur 30 menit di kebun, terakhir Pak saya nggak sanggup Pak, saya pulang aja Pak kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang tahan terhadap tekanan. Jadi ini yang harus kita juga siapkan mental health kita akan daya juang kita tinggi kan gitu. Yang keempat adalah kemampuan kita dalam penyelesaian masalah. Kita nggak pernah diajari bagaimana kita membalas misalkan di lapangan nanti kita dicegat orang, kita mau ditusuk orang, kita bela diri. Nah ini nggak pernah diajari di kuliah. Kita pinter dengan sendirinya. Nah ini Mbak Riani tadi kita harus lengkapi seperti ini. Nah problem yang keempat adalah leader skills dan problem solving. Jadi sampean sudah dewasa, sampean sudah tahu jadi menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah seperti halnya sembunyiannya di Pegadaian. Itu yang harus sampean penuhi. Ya, saya rasa itu. Monggo. Ya, Aryani, apakah sudah cukup terjawab? Mungkin Pak, di Indonesia sendiri kan merupakan salah satu negara memproduksi kelapa sawit terbesar ya di dunia. Apakah dari kita sendiri akan terus memproduksi hasil dari tanaman kelapa sawit ini atau ada strateginya gitu nggak Pak untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai pemegang produksi hasil kelapa sawit yang terbanyak Ya, duduk nanti ya. Mbak Aryani mungkin bisa ngelihat di data BPS ya. Jadi waktu saya kuliah di 2003 yang lalu, luasan sawah di Indonesia itu 12 juta hektar. Itu 2003 yang lalu. Nah justru tahun ini luasan sawah itu udah menurun tinggal 11 juta berapa kan gitu. Bayangin. Dan waktu itu tahun 2003, luasan sawit kita itu baru sekitar 4 juta atau 5 juta hektar. Dan sekarang sudah di 16 juta hektar. Nah, hanya saja regulasi pemerintah dengan status lahan kita itu kan memang berbagai macam ya status lahan dan lahan itu kan kita yang bisa digunakan di areal memang HGU hak guna usaha dan APL ya areal pengembangan lainnya yang dikhususkan untuk perkebunan. Nah regulasi-regulasi yang lemah ini menyebabkan bagaimana keterhambatan dalam pengembangan kelapa sawit karena kita selalu terbenturkan lahan-lahan produksi kita selalu berbatasan dengan areal hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi, dan yang lain-lainnya. Nah, Presiden pada beberapa waktu lalu kita akan menambah 1 juta hektar untuk kebun kelapa sawit. Nah, pertanyaannya, berapa sih sebenarnya idealnya kan gitu. Nah, ini tergantung dari kebijakan pemerintah yang akan menggunakan karena secara tidak langsung petani saat ini itu tanpa kita sadari yang jenengan juga di Sumatera, di Kalimantan itu juga sudah mengkonversi secara mandiri.
Jadi sebelumnya komoditasnya karet udah diganti kelapa sawit, yang sebelumnya komoditasnya pangan udah diganti kelapa sawit. Dan sebenarnya itu menyalahi aturan karena seyogyanya secara regulasi apapun komoditas yang ditanam secara sertifikat lahannya itu harus dipertahankan gitu. Namun ini yang menjadi kendala. Nah, ini yang menjadi Mbak Riani nanti ke depannya ya kita akan manut terkait dengan regulasi pemerintah walaupun secara tidak langsung setiap tahunnya otomatis kebun kelapa sawit akan berkembang karena secara tidak langsung saat ini yang memiliki harga bersaing dan bisa menghidupin kita itu yang menyebabkannya. Saya rasa itu Mbak Riani ya. Baik Pak, terima kasih Pak Muhayat. Oke. Baik, penanya selanjutnya yaitu Brian. Kepada Brian dipersilakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada Teh Wulan yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brian Nabi Hakam Perdana dengan NIM 444224015 dari kelas 4F. Mungkin di sini saya ingin menanyakan tentang proses pemanenan gitu ya Pak. Karena emang yang saya lihat dan saya ketahui, kebetulan saya juga tinggal dan besar di daerah perkebunan kelapa sawit. Sering sekali gitu saya lihat ya fenomena atau aktivitas di perkebunan kelapa sawit. Mengenai pemanenan gitu kan ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh PKS ya atau pabrik kelapa sawit gitu Bapak. Seperti ada BJR atau berat janjang rata-rata dan ada rate. Nah, dua indikator tersebut merupakan ya salah satu untuk mengukur kualitas dan produktivitas hasil panen. Nah, namun sering sekali saya lihat di lapangan terdapat perbedaan dari tujuan tersebut gitu. Seperti para pemanen yang cenderung memanen buah kelapa sawit itu yang sangat matang gitu. Agar tujuannya itu ya agar timbangan dari TBS ini tuh berat atau lebih besar gitu. Sedangkan PKS atau pabrikan itu menginginkan tingkat kematangan yang tertentu agar minyak yang dihasilkan itu merupakan hasil minyak yang terbaik. Nah, kemudian pertanyaan saya, uh, bagaimana atau strategi apa yang dapat dilakukan untuk menyinkronkan instruksi kepada para pemanen agar mereka tidak hanya mengejar tonase atau berat TBS, tapi juga yang dihasilkan dari PKS. Sebelumnya terima kasih. Pertanyaannya Mas Brian Abihakam Perdana ya. Keren pertanyaannya. Jadi bangga saya. Jadi udah detail ketika pemanen benar di lapangan ya tentunya faktornya dua, kadang BCR kadang OER kan gitu. OER rendemen kan gitu. Tentunya penelitian ini kebetulan saya juga ikut yang di jurnal terbaru tentang kriteria matang panen, saya juga ikut tim itu. Jadi sekarang Mas kita mensinkronkan. Sebenarnya kematangan buah itu yang bisa diterima pabrik berapa? Nah, sekarang syaratnya Mas di atas 4 kg. Itu yang pertama. Nah, ketika di bawah 4 kg itu tentunya dia harus dicacah kan gitu. Jadi harus diberondolkan kan gitu. Ketika nggak dapat 4 kg, ini yang harus dilakukan. Nah, kemudian ketika berkaitan tadi menyinkronkan apa kepentingan PKS, kalau PKS terlalu matang tentunya ALB-nya atau asam lemak bebasnya tinggi di atas 4. Jadi kalau di atas 4 itu CPO-nya nggak dapat premium, tentunya harganya yang harusnya premium dapat 15.300 mungkin bisa dipotong Rp2.000 dan itu juga merugikan. Nah, ya, apa yang harus kita perlukan? Nah, ini fungsinya koordinasi. Jadi fungsinya koordinasi harus kita sampaikan ke sosialisasi lewat KUD, lewat perangkat desa, baik itu Kades, baik apa bahwasanya kematangan panen yang diinginkan seperti apa. Yang pertama adalah yang paling mudah itu adalah ukurannya brondolan yang jatuh di piringan pohon. Mayoritas adalah mulai brondol 2 sampai brondol 4 seperti itu. Nah, ini sebagai untuk menjaga kualitas sehingga sinkron dengan OER-nya tadi sama ALB-nya seperti itu. Nah, tanpa adanya ini dilakukan itu susah. Yang kedua adalah mental health, Mas. Bagaimana menumbuhkan masyarakat itu untuk peduli dan tahu apa yang harus dilakukan. Ketika mereka tidak bisa, mental health-nya adalah mental yang aku yang penting panen, ini yang akan rusak seperti itu. Dan ini yang memang saat ini yang diperlukan. Dan jenengan juga generasi muda, ke depannya sampean mau ngambil porsi yang mana yang saya sampaikan tadi dari 10 hal yang bisa sampean masuk, apakah sampean mau jadi pekerjanya, apakah sampean menjadi tim supportnya, atau sampean menjadi LSM-nya, ambil porsi dan tentunya itu untuk kesejahteraan kita bersama. Dan saya rasa dengan
menyinkronkan dari semua tim dan stakeholder yang ada, itu bisa kita raih mimpinya, yaitu CPO-nya premium, produksinya tinggi, dan panen tepat waktu. Saya rasa itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan sudah terjawab Bapak. Terima kasih. Oke, satu lagi. Baik, selanjutnya itu ada Davina Putri, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Maaf, Teh, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Yang mau saya tanyakan, Pak, karena yang saya tahu Indonesia sekarang kan sudah fokusnya ke hilirisasi ya. Apakah peningkatan produktivitas per hektar itu melalui replanting varietas unggul akan lebih penting dibandingkan ekspansi lahan? Karena tadi tujuan utamanya mendukung hilirisasi, apakah bisa berorientasi pada produk bernilai tambah? Cukup. Jadi ini ya langsung ya Mbak Davina ya. Jadi memang program dari pemerintah ini ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Jadi memang benar ketika kita memilih bahan saat ini di Indonesia itu sudah ada 83 varietas kelapa sawit ya. Jadi 83 varietas kelapa sawit itu 76-nya adalah breeder dari D. calipe, Dura calipicifera, dan yang 7-nya adalah varietas klon atau kultur jaringan kan seperti itu. Jadi memang secara hasil riset semua bahan tanaman kita ini udah melewati Kementan dan tentunya udah bisa digunakan sebaik mungkin supaya nantinya bisa menjadikan budidaya kita menjadi kebun yang baik. Hanya saja di perjalanannya kadang masyarakat memiliki faktor pembatas yang bermacam. Pertama adalah pupuk. Untuk mendapatkan pupuk saat ini bayangin harga pupuk Januari NPK itu sekilo sama 7.000. Coba NPK yang untuk kelapa sawit. Nah, per hari ini udah di atas 9.500. Jadi kenaikan 2.500. Bayangkan. Sedangkan kita mau mendekati Juni tentunya anaknya yang mau sekolah, terakhir biaya pupuk yang harusnya dipupukkan di periode Mei Juni nggak jadi dipupukkan. Karena apa? Untuk biaya sekolah anaknya. Nah, ini juga menyebabkan kenapa kegagalan dari intensifikasi terutama di faktor pendukung dari saprodinya. Memang peran dari pemerintah bagaimana mendapatkan masyarakat dengan harga pupuk yang terjangkau ini memang oke kan gitu. Nah, yang kedua, kenapa kok dengan ekstensifikasi? Nah, dengan ekstensifikasi kita ruang lingkup lahan yang sudah terbatas. Nah, mungkin kalau kayak jenengan berada di Serang atau mayoritas sudah budidaya tanaman belukar dan kondisi tanaman kayu-kayuan itu sudah penuh semua. Karena apa? Saya sudah masuk sampai dengan ke arah Kertajaya sana, Cahyang Damar seperti itu mayoritas masyarakat ya nanam kebun kelapa sawit, tapi kebunnya bukan lagi hektaran gitu, tapi pohon gitu. Ada Pak 5 pohon, 7 pohon di pekarangan kan gitu. Dan ya mayoritas yang punya hektaran padahal di luar Pulau Jawa dan kalaupun ada di Jawa hanya terbatas beberapa individu saja. Nah, ini juga menjadi faktor pembatas. Nah, terakhir yang dilakukan kebijakannya ya tentunya bagaimana meningkatkan secara intensifikasi ini menjadi hal yang penting. Yang pertama adalah bahan tanamannya unggul, kemudian ada peran pemerintah dalam menjaga regulasi terutama kebutuhan pupuk yang tambah lebih baik, terjangkau kan gitu. Kemudian biaya murah. Nah, biaya murah sedangkan inflasi berjalan terus, kebutuhan juga naik, harga dolar naik tentunya juga terambat. Apalagi Selat Hormuz masih dijaga seperti ini sehingga harga Dexlet naik sampai 23.000 ini juga mempengaruhi kita. Bagaimana hal-hal ini juga menjadi. Nah, ini tugasnya adik-adik semua ini. Bagaimana nanti inflasi ini tidak terlalu ekstrim sehingga bisa terjaga. Terakhir tingkat kesejahteraan kita juga meningkat. Dan tentunya tadi intensifikasi harus selaras dengan ekstensifikasi dan keduanya bisa untuk menjadikan kita untuk keberlanjutan lebih baik lagi. Saya rasa itu Mbak Dev. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sedikit bertanya lagi terkait budidayanya. Karena TBS-nya itu yang saya tahu rentan rusak ya. Apakah ada strategi budidaya dan panen khusus gitu Pak, supaya bahan bakunya saat masuk ke pabrik masih berkualitas tinggi? Mbak, ulangi lagi Mbak, yang awalnya gimana Mbak Dap? Iya Pak, yang saya ketahui kalau TBS itu kan rentan rusak ya Pak. Apakah ada strategi budidaya dan panen khusus supaya bahan baku saat
masuk ke pabrik pengolahan tuh tetap berkualitas tinggi. Oke Mbak Dav, jadi untuk kelapa sawit itu diinginkan tidak lebih 1 kali 24 jam bahan yang sudah dipotong ataupun buah yang sudah dipanen itu sudah harus diolah di pabrik. Nah, risikonya 2. Ketika dia lebih dari 1,24 jam, itu akan menaikkan ALB 1%, Pak. Misalkan ALB olah pertama adalah 2,5 dan besok naik ke 3,5. Itu kalau 3,5 dengan ALB 2,5 itu harganya udah beda. Itu udah selisih 300 sampai 500 rupiah. Makanya bagaimana kita cara panennya benar. Kan pertama misalkan dalam areal seluas 2.000 hektar itu kebutuhan tenaga panennya adalah normanya 0,05. Jadi 0,05 dikalikan 2.000 berarti dia harus butuh 100 satu hari itu memanen kalau 2.000 hektar berarti harus ada 100 orang pemanen. Nah, kebutuhan 100 pemanen ini harus dicukupi semua dengan kapasitasnya dengan seperti ini kan gitu. Nah, bagaimana kapasitas pemanen misalkan output pemanen adalah 1 ton 500. Berarti kalau 1 ton 500 panen hari itu adalah 2.000 hektar dengan AKP misalkan 20%, berarti berapa yang harus dicukupi. Nah, ini angka kerapatan panen. Mungkin nanti kalau pengen diskusi detailnya kita di kelas mungkin jauh lebih enak kan gitu. Karena ini forum Zoom jadi saya nggak bisa nyoret-nyoret. Tapi kalau nanti lihat di konten saya juga bisa bagaimana menghitung kebutuhan pemanen. Nah, ini juga harus diperlukan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Pertama adalah kebutuhan tenaganya harus cukup. Nah, yang kedua adalah begitu dari 2.000 hektar kita bisa panen sehari itu dapat misalkan dapat 100 ton, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti ketika alat angkutnya dengan kapasitas 5 ton, berarti dengan jarak ke PKS 5 kg, 5 km, berarti sehari hanya bisa sanggup 6 atau 7 kali angkut. Nah, berarti truk yang dibutuhkan berapa? Oh Pak, butuh 7 truk kan gitu. Nah, ini juga harus dihitung gitu. Jadi walaupun secara on farm kita bisa nyiapin tenaga kerja, tapi apa pendukungan Saprodi, berapa truk yang diangkut, berapa traktor yang harus diperlukan, berapa tenaga kerja langsir yang harus diperlukan harus sinkron. Dan ini kita sebagai seorang planters, kita sebagai seorang generasi selanjutnya harus kita menghitung untuk seperti ini. Dan detailnya saya menguasai ilmu ini, kebetulan saya ininya hanya nggak bisa saya menjelaskan secara satu-satu karena keterbatasan waktu. Seperti itu ya Mbak Davina ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Bapak mohon maaf ya Pak, karena di sini banyak sekali Pak penanyanya. Apakah saya boleh meminta Pak memberikan kesempatan kepada 2 penanya lagi Bapak? Iya, saya rasa mungkin 2 penanya cukup ya Mbak, karena saya juga 17.30 ini dijak Zoom meeting lagi kan gitu. Jadi nanti adik-adik semua yang nggak bisa kebagian, insya Allah nanti di lain sesi saya siap selalu, karena saya dalam 1 bulan itu 3 minggu di Sumatera Utara, 1 minggu di Bogor, jadi kapan saja saya siap untuk sharing terhadap apa yang jenengan butuhkan kan seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Penanya selanjutnya yaitu Wahyu dari kelas 4B, dipersilakan. Izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Satrio dengan NIM belakang 0283. Izin kelapa sawit kan merupakan salah satu sumber devisa ekspor utama Indonesia, Pak. Namun kan peningkatan permintaan global seringkali mendorong ekspansi lahan yang berkontribusi pada pembukaan lahan dan degradasi tanah. Nah, saya ingin menanyakan apakah strategi mempertahankan posisi kelapa sawit sebagai komoditas unggulan nasional dapat dilakukan tanpa ekspansi lahan baru? Jika iya, sejauh mana pendekatan seperti replanting dan inovasi teknologi benar-benar mampu menggantikan kebutuhan ekspansi tersebut? Terus saya ingin bertanyakan juga Pak, jika Bapak sebagai pemegang kebijakan apa Pak yang ingin Bapak ciptakan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, terus sosial sama lingkungan tanpa menciptakan trade off yang merugikan salah satunya Pak. Sekian. Baik, ini bagus sekali nih pertanyaannya Mas Wahyu ini ya. Jadi pertama, bagaimana devisa ini tetap terjaga ya. Tahun lalu kita bisa 330 triliun dari kelapa sawit. Dan bagaimana kita bisa mempertahankannya. Yang pertama, yang tadi sudah disinggung sebenarnya.
tanpa menambah lahan berarti pertama adalah dari benih. Jadi dari benih kita, dari nanti breedingnya dari sampean-sampean semua harus bisa menciptakan bagaimana meningkat dari kondisi existing ini bisa 20-30% meningkat dari kondisi existing itu dari breedernya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan degradasi lahan. Benar, dari penelitian 5 tahun terakhir, kondisi lahan yang ditanami dengan kelapa sawit tanpa memperhatikan lingkungannya itu bisa menurunkan kandungan C organik sampai 30-40% Mas, turun gitu. Dari C organik dasarnya 2%, 1% itu turun sampai 0,4, 0,2. Itu memang diakui. Karena apa? Karena memang serapan hara yang diperlukan untuk kelapa sawit ini berat. Sehingga apa strategi kita? Strategi kita mau tidak mau kita harus meningkatkan bahan organik tanah dengan menjaga kondisi C organik tanah di tanah itu di atas 1%. Ini yang harus kita lakukan. Jadi Mas Wahyu, prospeknya seperti apa? Jadi bagaimana kita menyediakan bahan baku untuk bahan organik ini menjadi prioritas utama nanti ke depannya. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, replanting. Nah, bagaimana replanting adalah melakukan replanting yang benar-benar baik gitu. Bagaimana tidak merusak media dengan tidak mendoser kan gitu. Hanya melakukan ini sehingga konservasi tanahnya tetap terjaga karena sehingga degradasi ini tidak dilakukan. Dan ekspansi yang besar-besaran saya juga sepakat sama Mas Yu, tidak. Saya mendukung cukup lahan kita 16 juta tapi produktivitas kita bisa naik 50% atau 100% bahkan kan gitu dengan budidaya yang benar. Oke, nomor satu ini. Nah, kemudian nomor dua, ketika saya sebagai pengambil kebijakan, tentunya kebijakan saya cuma sederhana, Mas. Bagaimana kita apa yang kita hasilkan bisa kita kembalikan. Misalkan contohnya gini, kita punya kebun 2 hektar kelapa sawit. Di situ kita ternak lembu kan gitu, kita ternak ayam, kita ternak hasil bahan organik itu bisa kita sampaikan ke lahannya dan air seninya juga kita masukkan ke lahan kan gitu. Tetapi dengan pengelolaan yang bagus itu. Nah, hanya saja kita pupuk regulasi ini juga harus dibantu sama pemerintah bagaimana menyediakan pupuk yang terjangkau, Mas. Bayangin kebutuhan pupuk dalam satu pohon kelapa sawit untuk kondisi optimum itu butuh 6 kilo NPK 1 tahun untuk produksi di atas 24 ton. Nah, ini mendapatkan pupuk dengan harga sekarang kita nggak tercapai, akhirnya nggak dipupuk. Terakhir apa? Orang ekspansi lahan dan ini juga tentunya akan menghambat semuanya. Jadi tentunya ketika mengambil kebijakan adalah kebijakan yang pro rakyat, bagaimana mendapatkan saprodi dengan harga terjangkau, dengan pupuk yang juga terjangkau, dan kebijakannya adalah bagaimana bisa simbiosis mutualisme yang berada di lingkungan lahannya. Saya rasa itu Mbak Wulan ya untuk jawaban dari Pak Wahyu, Mas Wahyu. Oke, satu lagi. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu ada Raihan Pak. Kepada Raihan dipersilahkan. Ya Teh, terima kasih Teh atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM akhir 081 dari kelas 4H. Saya ini sekaligus mewakilkan dari teman-teman kelas saya juga. Ini pertanyaan tentang permajaan Pak saat kita menanam kelapa sawit. Kan biasanya masih banyak sisa-sisa batang atau tunggal kelapa pohon dari kelapa sawitnya Pak di lahan nih. Itu cara kita memastikan agar sisa-sisa pohon tua kemudian bagian dari sumber penyakit seperti contoh ada jamur ganoderma, kemudian bibit yang baru yang akan ditanam itu apakah cukup dengan dicincang saja hasil dari sisa-sisa pohonnya atau ada perlakuan khusus Pak dari cara pengelolaannya? Seperti itu mungkin cukup. Ya. Baik Mas Raihan, ini pertanyaanmu keren ini. Jadi memang benar. Jadi ada namanya teknik replanting ini ada 3. Yang pertama adalah underplanting. Jadi underplanting itu tanaman tua dibiarkan saja kemudian ditanam sekitarnya. Nah, kondisi ini menghambat pertumbuhan, memacu hama, terutama kumbang tanduk kan gitu. Nah, yang kedua adalah dengan replanting dengan pola tipping. Jadi kayu dari ini batangnya tadi diciping sekitar 10 cm ketebalannya, kemudian diserak di rumpuan. Dan ini juga kondisi ini perlu dekomposisi lama karena butuh waktu 1 tahun untuk terdekomposisi dan fase perubahan dekomposisi ini kadang-kadang menjadi sarang hama. Nah, yang ketiga adalah enviromalser. Enviromalser adalah itu menggergaji semua batang itu dengan gergaji sehingga
nanti terakhir jadi lembut dia kan gitu. Hanya costingnya kan mahal kan seperti itu. Nah ini menjadi tantangan buat jenengan semua. Jadi siapa tahu dari di antara jenengan 260 ini bisa menemukan dekomposer yang canggih. Sehingga ketika baru disiramkan saja itu menjadi busuk dan dalam waktu dari 6 bulan. Dan ini menjadi peluang bisnis sampean gitu. Misalkan sampean jual sekarang replanting per tahun dari program pemerintah ini kan 180.000 hektar. Bayangin dari 16 juta 180.000. Nah sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa menghancurkan secara masif. Nah saya rasa ini menarik Mas Rehan. Nanti sampean bisa penelitian, bisa kolaborasi dengan kami di risetnya kelapa sawit. Dan ide-ide sampean ini sangat brilian dan tentunya akan menjadi bagus kan gitu. Tetapi harus ketemu bakterinya dulu. Bakteri apa yang bisa memproses itu dalam waktu singkat dan cepat kan gitu. Nah ini juga menjadi challenging buat adik-adik semua yang ada yang menekuni dengan budidaya kelapa sawit. Dan sampean juga bisa nanti turut sampean, kami turut ambil bagian ini. Kebetulan BPDP juga akan buka proposal untuk grand reset gitu. Nah sampean kesempatannya ini, apalagi sampean dekat Jakarta kan gitu. Nah ini juga menjadi kebijakan yang bisa menarik kan gitu. Nah ini masih menjadi PR dan saat ini belum tahu by produknya ini untuk apa. Nah saat ini kan hanya ditumpuk kan gitu menjadi sarang kadang-kadang dan menjadi apa namanya kerjaan kita lagi nantinya kan seperti itu. Saya rasa mungkin itu ya Mas ya. Nanti detailnya bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan kita kan gitu. Kemudian untuk 7 penanya karena tadi saya sudah janji ya. Ini minta tolong Mbak Wulan nanti nomor handphone saya biar dikasih sama Bu Endang. Minta tolong nomor handphonenya biar bisa disampaikan mau diisikan di GoPay atau di Oppo. Nanti sampaikan juga namanya. Tadi nomor 1 itu Mas ada Mbak Kaila Namira ya. Nomor Berarti 2-nya 5 ya tadi. Pak Muhayat ya? Oh, Pak enggak, Muhayat ini berarti karena yang nanya 7 saya kasih 7-nya, Mbak. Per wah luar hanya biasa 100 Pak ribu, Muhayat. biar menjadi Alhamdulillah. berkah. Karena Ya kalau alhamdulillah rezeki itu Masya Allah. semakin dibagi, semakin banyak yang saya miliki. Insya Allah nanti dapat Amin, rezeki. alhamdulillah. Berarti tidak ada seleksi ya Pak Muhayat? Oh, enggak ada. Oh ya Bonus dari saya ada Mbak alhamdulillah. Kaila Namira, Mas Andre Sasongko, Mbak Dicatat ya, Aryani Damayanti, moderator. kemudian Mbak Brian Abi Hakam Perdana, kemudian Mbak Davina Putri, Mas Wahyu, dan yang terakhir Mas Raihan. Minta tolong nanti Mbak Wahyu yang WA ke saya. Ya saya rasa itu ya, karena keterbatasan waktu dan saya tentunya terima kasih atas kesempatannya bisa bersharing, semoga menjadi inspirasi. Jadi rezeki sudah tertakar, terukur, dan tidak tertukar. Insya Allah Amin, ya Allah. jenengan akan jadi sukses, nilai bargaining positionnya menjadi mahal, tentunya untuk menjadi mapan perlu effort yang luar biasa. Kalau untuk adik-adik yang cewek, semakin sampean mapan, semakin sampean nggak ditelantarkan sama suami sampean. Karena apa? Semakin sampean sukses, nilai sampean semakin mahal value-nya, kan gitu. Mantap. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak Muhayat. wabarakatuh. Bergabung sebentar ya Pak untuk pembagian sertifikat Siap. secara online aja. Silakan dilanjut Mbak MC atau Mbak Ulan untuk sertifikatnya. Baik, selanjutnya itu penyerahan sertifikat. Iya, izin ambil alih untuk penyerahan sertifikat secara digital kepada Bapak Muhayat telah ditampilkan. Kemudian untuk penyerahan sertifikat kepada moderator Teh Wulan. Ya, baik.
Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhayat atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang telah dibagikan, Pak. Mungkin izin sedikit terlambat 17.30 ya tadi, Pak. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Endang, Bu, atas dukungan dan arahannya. Terima kasih juga kepada Teh Wulan selaku moderator, Teteh operator, juga seluruh teman-teman nih peserta yang telah mengikuti kegiatan dan sedikitnya meluangkan waktunya sampai hampir maghrib seperti ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu kegiatan di hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih Oke, terima kasih teman-teman. juga ini Presentasinya Mbak jangan lupa Terima Wulan. untuk kasih ya. Pak Muhayat. Terima kasih Alhamdulillah juga ini berkah. kepada Bu Dekan ya, Bu Ririn sama Bu Dewi juga Firnia, Ketua Jurusan sama Bu Endang atas kesempatan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi kita lebih kuat lagi dan Untirta semakin di depan. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Muhayat. Ya. Ayo. Mohon izin live ya. Baik, terima Nanti kasih Pak jangan lupa Muhayat. tugasnya Mbak Wulan, japri ke saya nomor handphone yang 7 orang tadi. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Muhayat, berkah selalu. Bagaimana adik-adik acara kita pada sore hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Ya, mantap banget ya. Jadi jangan mencari orang yang tampan, carilah orang yang mapan ya. Nah, untuk mencapai mapan itu harus butuh adanya effort ya, kerja keras ya. Seperti itu. Silakan Edria atau Wulan bisa ditutup biar kita bisa live. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kedua Bu Endang ya. Untuk terakhir pengumpulan adalah hari Jumat, notulensi ya. Notulensi untuk kegiatan kuliah praktisi kita pada sore hari ini ya. Ditunggu notulensinya pada hari Jumat untuk 8 kelas. Dimasukkan ke G-Drive. Nanti G-Drive-nya dari Asprak mungkin ya Edria ya. Iya, Ibu. Untuk linknya Ya. nanti dari Asprak dikirimkan. Link notulensinya nanti akan dikirimkan oleh Asprak. Jadi ada 2 tugas ya. Notulensi dikirim ke tugas Bu Endang. Yang satunya laporan praktikum. Nanti kalian kumpulkan di pertemuan kelima. Seperti itu ya. Mahasiswa-mahasiswi praktikan. Silakan ditutup. MC apa sudah Wulan ini yang menutup? Dari MC, Bu. Oh ya, silakan Mbak Edria untuk menutup. Iya, mungkin sedikitnya mengingatkan aja Ibu dan teman-teman untuk presensinya jangan lupa diisi. Jika udah diisi dan tadi juga notulensinya udah ditulis, boleh left aja. Semangat dan terima kasih. Terima kasih Ibu, apresiasi ya untuk Asprak. Alhamdulillah kuliah praktisi kita berjalan dengan baik dan alhamdulillah juga narasumbernya baik banget ya. Padahal dari jurusan itu tidak memberikan hanya memberikan sertifikat, tapi beliau bersedekah tadi ya. Rezeki semakin diberikan kepada banyak orang akan mendatangkan rezeki lain ya. Itu luar biasa itu ya. Karena sudah GM, karena sudah mapan ya. Seperti itu. Tapi ya kalau mau bersedekah ya jangan nunggu mapan ya. Istilahnya ya. Baik, Ibu izin live untuk kegiatan sore hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh lanjut dari Zoom. warahmatullahi wabarakatuh. Dah.